Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari aplikasi Benefit Pos. Di sini saya sendiri, Tommy Sembiring, dan rekan saya, Dava Eka Putra, akan menjelaskan tentang use case diagram, skenario use case, dan IRD pada aplikasi Benefit Pos. Di sini yang pertama ada deskripsi aplikasi Benefit Pos. Benefit Pos yaitu aplikasi untuk para brand bisa mendaftarkan brand mereka di aplikasi tersebut untuk dipromosikan di sosial media user pengguna aplikasi Benefit Pos. Yang dimana brand juga mencantumkan syarat-syarat promosi untuk user, serta sebagai reward berupa saldo uang yang akan didapatkan user jika konten promosinya disetujui dan terpilih untuk mempromosikan brand tersebut, sehingga dua pihak sama-sama diuntungkan. Selanjutnya itu ada perangkat pemodelan yang digunakan, yaitu use case diagram yang dijelaskan oleh Dava. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan use case diagramnya. Sebelumnya ini ada pengertiannya. Pengertian dari use case diagram. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya, use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Adapun use case diagram beserta skenario use case seperti pada gambar di bawah ini. Untuk kasusnya, yang pertama adalah mula-mula brand akan membuat deskripsi persyaratan promosi untuk user agar brand dapat mengontrol pasar seperti apa yang akan mereka targetkan. Lalu yang kedua, Anda membuat harga reward. Brand akan membuat serta menampilkan reward yang nantinya akan diberikan kepada user yang telah mempromosikan brand tersebut. Lalu yang berikutnya adalah membuat form pendaftaran. Brand akan membuat form pendaftaran yang berisikan data diri dan yang lainnya untuk user yang akan mempromosikan brand mereka. Berikutnya adalah melihat persyaratan promosi. User yang tertarik dengan brand tertentu nantinya akan melihat persyaratan promosi dari brand yang mereka pilih, termasuk melihat harga reward. Yang terakhir ada mengisi form pendaftaran. User yang merasa sudah memenuhi persyaratan nantinya akan mengisi form pendaftaran agar bisa diseleksi lebih lanjut oleh brand yang user pilih. Ini merupakan gambaran use case diagramnya. Untuk deskripsinya di sini untuk skenario use case-nya yang pertama ada deskripsi persyaratan promosi. Aktornya di sini adalah brand. Untuk deskripsinya, proses ini adalah tahap awal bagi brand yang akan mencari user untuk mempromosikan brand mereka. Pada tahap ini, brand akan membuat deskripsi dan juga persyaratan bagi user. Untuk prekondisinya, brand sudah berpartisipasi pada aplikasi Benefit Pos untuk mempromosikan brand mereka. Brand sudah memasuki tahap membuat persyaratan dan deskripsi. Untuk post kondisinya, yaitu brand sudah berhasil memposting persyaratan dan juga deskripsi pada halaman campaigns. Include-nya di sini yaitu melihat persyaratan promosi. Untuk skenario-nya, dari yang pertama dari aksi aktor, yang pertama ada mengetik persyaratan promosi untuk form pendaftaran brand di aplikasi. Lalu setelah itu yang kedua adalah mengklik tombol submit. Untuk reaksi sistemnya, aplikasi akan menampilkan info persyaratan promosi pada form pendaftaran. Lalu yang kedua yaitu skenario use case membuat harga reward. Aktornya di sini adalah brand. Untuk deskripsinya, pada proses ini brand akan membuat sejumlah reward bagi user yang sudah mempromosikan brand mereka. Yang nantinya reward ini akan ditampilkan pada bagian deskripsi. Untuk prekondisinya yaitu brand sudah menetapkan sejumlah reward untuk para user, kemudian brand berhasil memasukkan reward tersebut ke dalam deskripsi. Untuk post kondisinya yaitu user menerima sejumlah reward setelah selesai menyelesaikan campaign yang mereka jalankan. Reward kemudian akan dikirimkan ke saldo user. Untuk skenario-nya di sini yang pertama ada aksi aktor. Yang pertama aksi aktornya yaitu mengetik harga reward yang telah disepakati untuk form pendaftaran di aplikasi.
Lalu selanjutnya mengklik tombol submit. Untuk reaksi sistemnya yaitu menampilkan harga reward pada form pendaftaran. Lalu yang ketiga yaitu skenario use case membuat form pendaftaran. Faktornya di sini masih brand. Untuk deskripsinya, proses ini adalah sebuah kegiatan untuk brand membuat form pendaftaran bagi user yang tertarik untuk mengikuti campaign dari brand. Sehingga nantinya brand bisa menyeleksi user yang sudah daftar di form tersebut. Untuk preconditionnya yaitu user berhasil menginput data diri dan sebagainya pada form pendaftaran. Untuk preconditionnya yaitu data user bersimpan, kemudian pihak brand akan menghubungi kembali user jika mereka lolos atau tidak pada bagian seleksi. Include-nya di sini yaitu mengisi form pendaftaran. Untuk skenario-nya dari aksi aktor yang pertama ada mengetik syarat, note, data-data registrasi untuk form pendaftaran di aplikasi. Lalu selanjutnya akan mengklik tombol submit. Untuk reaksi sistem, di sini ada aplikasi akan menampilkan syarat, note, data-data registrasi pada form pendaftaran. Lalu yang keempat yaitu skenario use case melihat persyaratan promosi. Aktornya di sini adalah user. Untuk deskripsinya, pada proses ini user akan melihat-lihat persyaratan dari tiap brand pada halaman campaigns. User bisa memilih semua jenis campaign selama user dapat memenuhi persyaratan yang tertera. Untuk pre-kondisinya yaitu user melihat-lihat persyaratan dari tiap brand. Untuk post-kondisinya yaitu user memilih brand yang dirasa sudah memenuhi persyaratan. Include-nya di sini yaitu membuat deskripsi persyaratan promosi. Lalu selanjutnya untuk skenario-nya, yang pertama dari aksi aktor yaitu membuka aplikasi dari usernya. Untuk reaksi sistemnya, aplikasi akan menampilkan berbagai macam jenis brand. Lalu aksi aktor yang kedua yaitu mengklik brand yang ingin dipilih. Lalu reaksi sistemnya yaitu aplikasi akan menampilkan informasi dan persyaratan promosi brand. Lalu yang nomor 5 yaitu skenario use case mengisi form pendaftaran. Aktornya di sini adalah user. Untuk deskripsinya, pada proses ini user yang sudah merasa memenuhi persyaratan pada brand akan diarahkan menuju link form untuk user mengisi data diri dan sebagainya. Untuk prekondisinya, user berhasil mengisi data diri dan sebagainya pada bagian form pendaftaran agar bisa diseleksi oleh brand. Untuk post kondisinya yaitu data user berhasil disimpan, lalu user tinggal menunggu dihubungi pihak brand jika user lolos atau tidaknya pada bagian seleksi. Include-nya yaitu membuat form pendaftaran. Untuk skenario-nya dari aksi aktor yang pertama yaitu membuka aplikasi. Reaksi sistemnya yaitu aplikasi akan menampilkan berbagai macam jenis brand. Lalu aksi aktor yang berikutnya adalah mengklik brand yang ingin dipilih. Kemudian setelah itu user akan klik menu registrasi form pendaftaran. Untuk reaksi sistemnya, aplikasi akan menampilkan form pendaftaran yang berisi syarat, note, dan data registrasi yang akan diisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tommy. Selanjutnya kelas diagram. Jadi kelas diagram ini adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama, atau interaksi antara kelas dan objek. Adapun kelas diagram pada aplikasi ini seperti pada gambar di bawah. Jadi di sini ada kelas diagram yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada kelas login yang terdiri dari atribut email, username, dan password. Baru selanjutnya ada kelas profile yang terdiri dari atribut nama user, saldo reward, pembayaran, bantuan, kebijakan privasi, dan memiliki fungsi yaitu edit profile, cek saldo, riwayat transaksi, pedoman komunitas, dan logout. Selanjutnya ada kelas campaigns yang berisi atribut brand, invitation, form registrasi, dan memiliki fungsi view brand, view invitation, dan registrasi brand. Selanjutnya ada kelas pools yang memiliki atribut from campaign interest, from background pendidikan, from monthly income, from Instagram details, dan from TikTok details yang memiliki fungsi rekap data. Selanjutnya di sini ada kelas kampanye yang memiliki atribut menu pencarian, riwayat kampanye, action required, menunggu pembayaran yang memiliki fungsi
pencarian kampanye, dan informasi pembayaran. Dan yang terakhir yaitu ada kelas notifikasi, yaitu berisi atribut tampilan notifikasi dan fungsinya untuk menampilkan notifikasi. Dan yang terakhir yaitu ada Entity Relationship Diagram atau yang sering disebut dengan ERD. Yaitu adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD ini digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Adapun ERD pada aplikasi ini seperti pada gambar di bawah. Jadi ini dibagi atas dari dua sisi. Yang pertama itu ada sisi user. Jadi di sini yang pertama itu user itu mengunjungi web, dan dia akan daftar akun aplikasi serta juga memasukkan email dan data URI. Selanjutnya dia akan login aplikasi. Selanjutnya melihat daftar-daftar campaigns, baru memilih brand, baru melihat informasi dan surat ketentuan promosi, baru klik form pendaftaran, baru dia isi form dan submit form, baru dia buka sosial media yang dipilih. Setelah itu dia lakukan pembuatan konten sesuai syarat dan ketentuan, baru dia upload konten, dan dia cek email. Apakah emailnya itu di-reject? Kalau dia di-reject, berarti dia tidak brand itu tidak tertarik kepada dia, dan apabila di-approve, maka brand itu akan menerima promosi dia, permintaan promosi dia. Maka selanjutnya akan login aplikasi, baru ke menu pencarian dana, dan isi nomor rekening, baru saldonya akan masuk. Dan untuk sisi admin, yaitu memeriksa data form, approve email, transfer dana, dan proses adminnya selesai. Sekian untuk kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.